Halo adik-adik, jumpa lagi sama Lause Akim. Semuanya sudah mandi belum? Lause lihat, semuanya sudah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, semuanya berdiri, kita akan mengangkat pujian di kepak-kepakan. Ayo semua siap, berdiri. Angkat pujian ini sekali lagi, biar adik-adik jadi anak Tuhan Yesus yang sehat-sehat, oke? Siap? Kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kedua, kita berdoa dulu. Ayo semuanya sikap doa yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan, kami tetap boleh datang beribadah pada Tuhan. Tuhan boleh pimpin setiap kami ya Tuhan, siapkan hati kami untuk memiliki hati yang ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, firman Tuhan yang akan sampaikan, Tuhan boleh pimpin kami agar bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, kita akan pujian yang kedua, kita akan nyanyi Deep Down in My Heart. Semuanya tetap berdiri ya. Ikutin gerakan Lause, lebih semangat lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Takebak deep down deep down in my heart. Takebak deep down deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Takebak deep down deep down in my
down, down, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Binatang apakah aku? Leherku panjang, kakiku 4 dan semuanya panjang. Warnaku kuning, makananku daun. Ayo tebak, binatang apakah aku? Jerapah. Ya, hebat. Jerapah. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Itu kelas besar boleh membuka Alkitabnya yang di HP atau di buku Alkitab. Kemarin Lause Feni sudah ajarin cara membuka Alkitab ya. Adik-adik yang kelas besar boleh belajar untuk membuka Alkitab. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, Lause mau tanya, siapa yang di sini punya adik? Mana angkat tangannya? Wah, banyak yang punya adik. Yang udah jadi koko siapa? Yang udah jadi cece siapa? Wah, banyak yang punya adik ya. Nah, Lause mau cerita hari ini juga tentang kakak dan adik. Siapa ya Lause ya? Di Alkitab ada siapa yang kakak adik ya? Nah, Lause mau cerita tentang Yakub dan Esau. Adik-adik pernah dengar ya cerita Yakub dan Esau. Nah, Yakub dan Esau ini adalah anak-anak dari Ishak. Esau sangat membenci Yakub karena apa? Yakub mencuri semua berkat yang menjadi haknya Esau. Esau marah, benci sekali dia. Dia marah, nanti ya Yakub kalau saya ketemu akan saya habisin dia. Wah, adik-adik marah ya. Gimana nih ya? Kakak adik kok musuhan? Akhirnya mamanya bilang, Yakub kamu pergi melarikan diri, kamu sembunyi dulu di rumah pamanmu situ. Yakub pergi sembunyi di rumah pamannya. Wah, sudah bertahun-tahun Yakub sembunyi di rumah pamannya, dia hidup di sana, dia bertani di sana, dia menikah dan punya anak di sana. Suatu hari Tuhan bilang, Yakub, pulanglah kamu ke negeri Kanaan. Aduh Tuhan, aku harus pulang, nanti Esau pasti marah, Esau pasti menghukum aku. Yakub takut sekali bertemu Esau karena dia tahu dia salah. Takut jadi, dia terus berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan supaya Esau-nya tidak marah. Aku akan bawa banyak hadiah buat Esau supaya dia tidak marah. Nah, mereka mengadakan persiapan pulang ke Kanaan. Yakub sepanjang perjalanan terus berdoa, Tuhan lembutkanlah hati Esau. Terus berdoa. Yakub berjalan duluan, istrinya, anak-anaknya di belakang dan semua hadiah dibawa, kambing, lembu, semuanya. Biar Esau-nya senang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah dekat dari jauh, wah itu Yakub. Esau bilang, Yakub sudah takut. Aduh gimana nih, takut. Nanti saya pasti dipukul, nanti saya pasti ini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melembutkan hati Esau. Begitu melihat Yakub, Esau langsung memeluk Yakub. Mereka langsung berpelukan, saling mengampuni, saling memaafkan. Terus aku bilang, Esau, aku minta maaf ya semua kesalahannya. Yakub mengakui semua kesalahannya. Terus dia bilang, ini aku kasih kamu banyak hadiah. Ini aku bawain kamu lembu. Kata Esau, gak usah, aku sudah punya semuanya katanya. Tapi Yakub tetap memberikan. Akhirnya Esau terima. Nah adik-adik, lihat ya, Tuhan Yesus bisa mengubah hati Esau. Tuhan tidak suka orang yang
membenci orang yang mendendam. Kita boleh marah sama adik kita, sama koko kita, sama siapa boleh. Tapi kita nggak boleh menyimpan dendam. Kita harus mengampuni. Lausu susah lausu. Adik aku ini nakal jahilnya lausu. Tapi adik-adik ingat, Tuhan ngajarin kita harus punya kasih hati yang mau mengampuni. Susah nggak? Susah. Tapi kita punya Tuhan. Nah seperti Yakub dia terus berdoa, akhirnya Tuhan melembutkan hatinya. Mengampuni itu adalah bukti bahwa kita sayang sama Tuhan, bukti bahwa kita tuh adalah anak-anak Tuhan. Kita harus belajar mengampuni. Lausu juga belajar mengampuni. Lausu juga belajar melupakan, memaafkan. Adik-adik bisa? Adik-adik pasti bisa karena juga Lausu sudah bisa. Lausu sudah melalui semuanya. Oke adik-adik ya. Adik-adik bisa belajar dari Esau dan Yakub. Adik-adik nggak apa-apa mau marah nama atau adik sama koko atau adiknya nggak apa-apa. Tapi ingat harus tetap memaafkan, mengampuni, baikan lagi. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh menyimpan dendam, nggak boleh menyimpan semuanya di dalam hati. Kalau kita simpen sakit hati nggak enak. Makan pizza nggak enak rasanya. Makan mie nggak enak. Karena apa? Hatinya nggak tenang, hatinya nggak bahagia. Coba adik-adik, kalau adik-adik bahagia, bisa mengampunin, bisa melepaskan semuanya. Bahagia nggak? Seneng terus hati adik, happy terus. Ya, kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kesel, kekecewaan, semuanya nggak akan bahagia. Ingat ya adik-adik, kita belajar untuk mengampuni, melepaskan, meminta maaf, melupakan. Karena kita punya Tuhan yang penuh kasih. Oke adik-adik, belajar ya adik-adik mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga adik-adik bisa semangat ya. Sebelum aktivitas kita berdoa dulu ya. Untuk firman Tuhan yang baru kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan memiliki hati ya Tuhan untuk bisa mengampuni ya Tuhan Yesus, untuk bisa belajar mengasihi lebih dalam kepada setiap saudara kami, untuk tidak membenci atau mendendam ya Tuhan. Ajar kami memiliki hati ya Tuhan seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini lo ambil dari Imamat 19 ayat 18a untuk kelas kecil. Jangan membalas dendam. Imamat 19 ayat 18a, jangan mendendam. Untuk yang kelas besar harus menghafalkan lebih lengkap ya. Jadi Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Akulah Tuhan. Oke, langsung ulangi ya. Imamat 19 ayat 18a. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Akulah Tuhan. Demikian ayat hafalan hari ini. Adik-adik harus bisa belajar menghafalkan ya. Langsung minta setiap adik-adik untuk belajar menghafalkan satu ayat setidaknya 1 minggu. Oke? Nah adik-adik sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Oke? Untuk matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, setelah kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan agar bisa menjadi kebaikan Tuhan bagi gereja kami, juga bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.